Pernah pernah juga nelen gotri itu karena dulu itu pengen ngisi begitu. Nggak tahu, jadi pengen tahu aja itu kenapa. Dulu waktu belajar itu nelan gotri itu untuk apa tujuannya? Nah, itu karena pengen jaga diri atau apa? Iya, jaga diri. Biasanya jaga diri kalau gotri. Makanya kalau untuk gotri itu jaga diri biasa. Terus ilmu pengasihannya sempat diisi nggak dulu? Ilmu pengasihan nggak pernah. Enggak. Harusnya seimbang. Kalau belajar ilmu bela diri, harusnya ilmu pengasihannya juga dikasih, harusnya diisi. Jadi seimbang. Karena ketika masuk ilmu bela diri, aura pengasihnya nanti tertekan. Lebih banyak aura ketegasan. Nah, jadi itu yang tidak dipahami oleh orang-orang saat belajar ya. Belajar ilmu pengasih terus ilmu bela dirinya enggak sama, nantinya kurang stabil. Jadi setiap kita belajar harus ada kestabilan. Terus pusaka apa yang di rumah? Ada pusaka keris, itu dari yang satu dapat narik, yang satunya nggak tahu. Itu dulu guru saya tiba-tiba waktu itu saya disuruh meditasi, terus dilihat ada yang jatuh gitu. Iya. Nggak tahu itu dari mana asal usulnya, tapi tahunya itu tiba-tiba ada di situ. Ada yang dapat narik juga. Iya. Di mana nariknya? Di kawasan industri itu dulu. Dari siapa? Guru juga? Iya, waktu masih pertama kalinya belajar itu. Jadi nariknya itu orang bertiga, cuman nggak tahu siapa yang dapat itu. Yeah. Cuman kan tapi dikasih ke kita. Muncul. Dikasihin ke kita gitu. Nggak tahu karena apa, mungkin pengen tahu juga. Itu sudah menikah belum waktu itu? Udah bercerai. Oh, udah cerai, dikasih keris yang tarikan itu. Oh, itu nggak ada hubungannya berarti kalau udah bercerai. Ya, kan kitanya sudah bercerai, sudah pisah. Berarti nggak ada kaitan dengan itu. Yang tahu ini sulit banget dapat pasangan. Kalau dapat terus ini lagi, putus lagi. Ya. Kan si Mas saja kan bercerai ya. Berarti nggak ada kaitan dengan pusaka itu, karena sebelum dapat pusaka itu si Mas sudah bercerai. Nah, berarti nggak ada kaitannya ya dengan itu ya, nggak ada kaitannya. Nanti saya periksa. Ada foto istrinya, saya periksa dulu. Mantan istri. Kan kesalahan itu bisa dibuat sampean, bisa dibuat istrinya. Dari ilmu bela diri itu bisa merusak aura pengasihan. Jadi harus stabil saat belajar. Tapi sekarang mulai baru mau ini belajar ilmu bela diri. Baru ini baru masih jadi siswa. Buat apa? Tinggal fokus nyari duit aja. Sekarang fokus aja cari duit. Istrinya ya, siapa namanya ini? Muhammad ya. Ini mah dah berarti nggak salah banget sampean Mas. Sampean nggak salah banget. Disebut salah enggak salah gitu. Ya sendiri yang maksa, terus ngurus sendiri sampai bayar pengacara mahal-mahal. Ya kan tadi saya bilang sampean nggak salah banget. Nah, jadi sampean hanya tidak tepat mendapatkan istri, jadi nggak salah ya. Nah, tidak tepat aja mendapatkan istri. Nah, sama nggak? Sama. Terus sampean bilang dia menceraikan, berarti sampean nggak salah, benar kata saya, ya kan? Iya, sama berarti. Nah, efeknya apa? Jadi bukan efek ya. Penyebabnya apa? Penyebabnya kan tahu. Masa nggak tahu penyebabnya? Saya aja tahu, masa si Mas nggak tahu? Jadi si Mas nggak salah banget ya. Paham nggak maksudnya?
Belum ngerti? Ngerti. Hah? Belum. Belum ngerti. Si Mas nggak salah-salah banget, karena si Mas jawab sendiri kan akhirnya istrinya yang minta cerai. Paham nggak maksudnya? Saya jelaskan. Jadi sekarang mantan yang sudah menikah sudah punya anak. Ya. Nah, ya udah. Saya aja tahu, yang nggak kenal si Mas istrinya masa nggak tahu. Saya aja tahu, masa si Mas nggak tahu? Kalau soal itu udah ikhlas. Cuman sekarang ini solusinya kenapa ini sulit banget nyari pasangan. Nah, itu kaitannya yang nanti kita bahas karena itu nyambung, Mas. Ya. Nggak bisa dipisah-pisah. Nggak bisa tiba-tiba ada tempe tanpa kacang kedelai. Nggak mungkin dong tiba-tiba ada tempe kalau kacang kedelainya nggak ada. Ya, jadi ada mengaitnya, ada kaitannya. Ya, makanya saya jelaskan penyebab istrinya ada A, B, C, D, dan itu akurat ya Mas ya. Nah, baru saya terangkan kenapa dan bagaimana solusinya. Jadi si Mas auranya sudah rusak, harus distabilkan kembali ya. Satu, rusaknya karena tekanan batin. Dari kejadian itu sampean mengalami tekanan batin. Tekanan batin itu tidak terasa, Mas. Tekanan batin itu nggak terasa, tetapi batin juga bisa depresi. Padahal hanya sebentar sakit hatinya. Dulu sakit hati nggak waktu bini minta cerai? Sakit banget. Sakit ya. Nah itu merusak aura, Mas. Bukan nggak ada hubungannya, ada hubungannya dengan kejadian itu. Tapi emang nggak sebentar, itu lama banget kan. Lama banget susah lupainnya, tapi walaupun meski udah tahu kayak gini kayak gitu, tapi tetap masih berharap. Tapi ya kalau sekarang udah enggak lagi. Ya, jadi yang menyebabkan aura rusak kejadian itu. Jadi ada kaitannya ya, ada. Makanya saya ceritakan dulu kejadian istri. Harusnya si Mas yang menceritakan, bukan saya. Saya kan nggak tahu sama si Mas, nggak kenal. Harusnya si Mas yang nyeritain saya begini-begini. Malah saya yang nyeritain lengkap. Jadi bini sampean menceraikan karena punya lagi yang baru. Nah sehingga menceraikan. Nah terus salah nggak kita? Kita nggak salah. Kita nggak ada kerusakan aura apapun. Jadi sampean masih bagus Mas kondisinya. Cuman ceweknya ini yang nggak bagus. Dia mau kabur sama cowok lain. Terbukti kan? Ya udah, masa saya yang ngejelasin? Harusnya si Mas yang ngejelasin, bukan saya. Dan akhirnya si Mas diceraikan lah sama dia karena dia mau kawin sama cowok itu. Dan akhirnya sekarang udah punya anak. Nah ya udah jelas berarti. Jadi waktu itu aura sampean masih normal bagus Mas. Berarti aura sampean tuh waktu itu masih bagus. Cuman bininya yang nggak bagus. Emang mau kawin lagi. Nah efek dari kejadian bininya kawin lagi sama orang, sampean sakit hati kan? Nah dari sakit hati itu aura sampean baru mulai rusak. Jadi nggak stabil aura tubuhnya karena tadi kepedihan. Makanya ketika kita sedih, apapun masalahnya jangan berlarut-larut. Kenapa? Karena merusak tatanan aura tubuh kita. Nantinya ke rezeki, ke usaha, kerja, nantinya itu kena pengaruh semua. Berikut perjodohan kita yang akan datang juga kena pengaruh. Nah, melambat lah, apalah. Ada orang udah mau mundur lagi lah. Udah suka sama suka, meragukan lah. Nah, itu efek dari daya tarik kitanya down dulunya. Nah, itu kaitannya. Jadi berkaitan. Begitu, berkaitan. Jadi si Mas sekarang agak kesulitan ya wajar. Karena sempat dirusak auranya. Berarti itu nggak ada karena yang lain-lain gitu. Lain-lain gimana? Ya, santet itu nggak ada Mas. Maksudnya dari karena
punya nggak ada. agama atau pernah belajar gini gitu? Oh, nggak ada. Tapi kalau bela diri itu bisa merusak ke sana, Mas. Kalau bela diri, jadi harus seimbang. Ada bela diri, harus ada ilmu pengasihan, harus seimbang. Gitu ya. Ya, tapi masih siswa mungkin belum diajarin ke situ. Jadi kalau udah jadi warga, kalau saran saya gini, usia kan udah 30. Anak sama siapa? Anak sama bibi di Jogja. Anak sama bibi di Jogja. Saran saya mending fokus cari uang daripada belajar begitu, karena masanya sudah beda, Mas. Belajar bela diri bagusnya buat anak muda, remaja. Nah, pola pikir, mindset juga harus diganti supaya nanti si istri itu, calon istri kita, yakin sama sampean. Nah, kalau sampean belajar bela diri bukan belajar usaha, ya mana ada yang mau? Nggak bakal ada yang mau. Kalau saya pun punya anak, milih sampean, saya ragu, janganlah. Karena saya mikirnya gini, saya belajar bela diri, nanti mau saya warisin ke anak itu biar bisa jaga diri. Ya, itu bagus. Harusnya dari dulu belajar dari muda. Harus lebih fokus usaha aja ya. Ya udah, kalau hobinya bela diri boleh, silahkan. Ya, memang hobi jadi juga. Hobi ya. Jadi hobi ya. Belajar bela diri jadi hobi, jangan jadi keutamaan. Jangan, soalnya begini. Orang zaman sekarang belajar bela diri itu buat kumpul-kumpul nongkrong, jadi ke bawah-bawah. Nggak karuan. Nah, di situ cewek-cewek hilang feelingnya, Mas. Ngapain sih begitu-begituan? Bukannya fokus kerja, nanti ada bahasa begitu. Nah, jadi jangan terlalu diperlihatkan ilmu bela dirinya, lebih perlihatkan karya dan ya hasil karya kita. Maksudnya usaha, kita ada usaha di sini, terus kembangkan. Sekarang usahanya apa, Mas Supriyadi? Jadi karyawan pabrik konveksi ya. Nah, apalagi kita karyawan, lebih baik kita fokus dan cari pergaulan yang tepat. Gitu. Kalau bela diri itu cuma hobi. Nomor 2 ya. Iya, bukan nomor 2, harus nomor 3, 4 karena usianya ya. Nomor 3, 4 karena usianya. Boleh berorganisasi, tetapi saran saya kalau sudah usia matang, kita fokuslah untuk keluarga. Ya, fokus untuk keluarga. Kalau mau belajar organisasi itu yang bagus, yang arahnya kedewasaan. Kalau bela diri itu kan bukan dewasa, keremajaan. Kalau bela diri itu keremajaan. Kalau kedewasaan itu berpikir, pengelolaan masyarakat, itu organisasi kedewasaan. Kalau organisasi bela diri itu keremajaan, pertempuran, pertengkaran, itu keremajaan namanya. Nah, karena sampean calon bapak, saya kasih tahu, belajarlah berorganisasi yang dewasa. Sesuai usia kita akan jadi bapak, bukan remaja lagi. Itu. Usia sudah 30, sudah dewasa, sudah waktunya berbenah menjadi lebih dewasa. Oh, bela diri nggak perlu lah, nanti coba. Tapi kan saya hobi ya, saya harus bisa jadi pengurusnya. Oh, kita harus bisa jadi pengurus masuk. Nah, berarti itulah kedewasaan tuh yang bisa mengurus. Karena di situ nanti ada hasil. Bukan hanya sekedar hobi. Kalau hanya sekedar hobi, pengeluaran nggak ada hasil. Tapi kalau organisasi dewasa nanti ada hasilnya. Kita hobi jalan, tapi hasilnya ada. Nah, lebih cerdik lagi nanti. Ya. Itu juga membentuk daya pikir, Mas. Dan itu nanti dinilai sama istri, sama pasangan. Oh, dia pikirannya gini ya. Oh, itu ya memang hobinya, itu bisa. Ya, kayak bela diri dilanjut aja, nggak ada salahnya ya. Tapi jangan sampai istri melihat bahwa itulah passion kita. Tonjolkan ke istri itu hasil usaha dan kerja. Karena nanti mereka ada pikiran aneh-aneh, Mas. Lain sih gitu-gitu, bukannya ngurusin ini itu nanti terbersit di pikiran
Mas, kalau cewek itu otaknya duit, itu cewek. Kenapa? Karena pengeluaran itu dipegang cewek biasanya. Belanja dapur, Jadi pikiran mereka memang, kenapa kok cewek selalu mikirin duit? Hey, yang mengelola uang itu adalah cewek. Belanja beli bayar itu kebanyakan cewek, maka otomatis pikirannya duit. Nah, makanya jika kita ingin ini ya, keuangan kita tuh meskipun nggak ada hasil, tapi bahasan kita tuh keuangan. Nah, usaha padahal kita nggak punya usaha, minimal bahasa aja gitu mas. Rencana ya. Minimal kita ngobrolin rencana, kita berusaha yuk kalau ada modal ke Jadi bahasan keuangan itu harus selalu dibahas dengan istri, meskipun nggak ada hasil. Kenapa? Karena nanti si istri ada harapan, mudah-mudahan nanti uang nambah lagi nih suamiku. Jadi kalau nggak ada bahasan keuangan, ya istri nggak ada harapan mas. Ini nanti gimana ya ke depannya? Itu kesalahan ya. Nanti ke depannya gimana, rencana saja nggak ada gitu. Ya membahas bela diri boleh aja, tapi ekonomi harus lebih dibahas. Si itu ya ternak ayam kok bagus ya, kita coba, ternyata keuntungannya segini, meskipun itu omong kosong, modal nggak ada, melihara ayam enggak, minimal ada omongan itu. Kenapa? Karena nanti akan jadi harapan si istri, tapi harus diwujudkan, jangan cuma ngasih harapan. Dibahas, coba kamu punya ide apa ya, bahaslah ekonomi, terus saja dulu. Karena pikiran istri duit, kenapa? Punya anak harus dikasih jajan dan lain-lain, duit lagi. Jadi otak istri itu selalu berkaitan dengan duit. Beli sabun, beli rinso, macem-macem, beli beras, beli itu istri mas. Aduh duit tinggal segini. Makanya istri otaknya duit. Karena dia mengelola duit terus, dapat segini beli Jadi mindsetnya ke duit lah, terbawa. Gitu. Jadi kitanya pun harus ikut lah, mau nggak mau. Ikut memberikan cita-cita kita. Wah sih itu usahaan. Itu tip buat kedepannya ya. Bicarakanlah arah rumah tangga, bicarakanlah arah tujuan keuangan rumah tangga. Karena apalagi punya anak, kita kan karyawan nih, gaji sudah ditentukan. Nah, itu bikin pusing juga istri. Segini, itu udah tetap segini. Itu istri bisa pusing juga. Kita harus bicara masalah tambahan. Bagusnya kalau kita begini kali ya. Nah, itu kedewasaan namanya. Berorganisasi boleh, tapi yang dewasa. Nah, itu tip dari saya, karena saya lebih tua jadi paham ya. Dan saya juga mempelajari ilmu psikologis, jadi saya paham psikologis wanita begini. Duit, kenapa wanita bisa mikir duit? Karena dia memang mengendalikan uang. Anak jajan, mah duit, mah jajan. Ada apa? Tetangga atau RT ada apa bu? Ini ada ini. Istri lagi. Bu, ikut arisan enggak? Aduh, duitnya enggak ada lagi. Kumaha orang-orang mau ikut arisan gini. Itu tekanan lagi mental, Mas. Jadi bukan masalah cewek mata duitan, Mas, karena memang cewek diajarkan megang duit. Makanya otak cewek ke duit terus, karena memang diajarkannya cewek itu megang duit. Jadi enggak ada cewek mata duitan. Yang ada adalah wanita itu pengelola uang, maka pikirannya uang. Nah, begitu ya Mas, ilmu. Gimana ini solusinya biar? Itu solusi tadi Mas. Itu solusi. Orang bisa bercerai Mas gara-gara uang. Nah, makanya gimana ini kalau sulit dapat jodoh lagi? Nah, itu kan diproses Mas. Tapi meskipun diproses, Mas harus ingat, Mas doa 700 tahun, tapi kalau sikap, kelakuan, pikiran nggak ada perubahan, saya jamin nggak dapat apapun. Meskipun doanya 2000 tahun. Nah, itu yang harus dipahami oleh sampean, Mas. Tidak ada manusia tersakti bisa merubah nasib, nggak ada, Mas.
Karena sudah dicatat oleh Allah, siapapun manusianya yang tidak mau merubah dirinya, tidak akan terjadi apapun pada dirinya. Itu dalam Al-Quran jelas, dan itu Allah yang mengatakan, aku akan membantu siapapun jika manusia itu mau merubahnya. Kalau manusia itunya nggak ada perubahan, sampean berdoa kepada ribuan Tuhan itu nggak akan terjadi. Nah, itu yang harus diingat. Makanya saya dari tadi bicara panjang lebar. Itu ilmu, Mas. Meskipun sampean punya 2000 Tuhan, tapi sampean cuman bobo, ngopi, udud, nggak akan jadi apapun, saya jamin. Karena belajar agama juga, mesantren itu bisa 20 tahun, 15 tahun. Kalau orang nggak mesantren, tidak mungkin dia jadi ustadz, tidak mungkin dia jadi kiai tanpa mesantren. Sampean kerja, saya tanya, Mas, kalau sampean nggak sekolah, cuman SD, bisa masuk PT nggak sekarang? Nggak bisa. Jelas, makanya saya bicara panjang lebar, Mas, dari tadi. Itu ilmu, Mas. Jadi sampean mau rumah tangga berhasil, bagaimana kalau saya tidak memberikan ilmu? Cuman jampe-jampe nggak bisa. Jadi ada triknya, ada ilmunya. Itu ilmu psikologis tadi. Kalau nggak percaya, sampean survei ke semua wanita. Omongan saya nggak ada yang salah. Mereka akan menjawab, benar, duit yang saya pikirkan. Laki-laki jadi nomor 2, duit nomor 1, anak nomor 1, laki-laki nomor 2, cerai. Oke, siap, cerai. Kalau ada laki-laki yang lebih hebat, saya jamin, Mas, itu yang akan terjadi. Sampean punya 2000 dukun pelet, saya jamin gagal semua. Silakan kalau nggak percaya. Maaf ya, kalau di sini lebih banyak mengajarkan ilmu, bukan membodohi dan menipu uang. Lebih banyak mengedukasi. Salah si Mas datangnya ke sini, jadi dikasih ceramah. Ini Bapak